2061 Dewan Penghakiman Iblis. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Cepat hindari, teriak Peri Miao Yin. Papan penghakiman iblis membesar di mata ketiga makhluk abadi itu, dengan cepat memenuhi bidang penglihatan mereka. Angin kencang membuat Nyonya Kelinci Putih kesulitan bernapas. Bam! Pada saat berikutnya, bumi berguncang, batu-batu beterbangan. Papan penghakiman iblis menghantam tanah yang keras dengan sangat kuat. Bai Ningbing dan yang lainnya berpencar dan bergerak ke arah yang berbeda. Pada saat yang genting, mereka menghindari serangan itu. Papan penghakiman iblis bangkit, menyerang lagi. Kali ini, ia menargetkan Bai Ningbing. Cepat sekali, pupil mata Bai Ningbing mengecil, ia memfokuskan dirinya untuk menghadapi situasi itu. Papan penghakiman iblis ditutupi oleh lingkaran cahaya merah muda, yang memberinya kecepatan lebih. Ia tidak menggunakan gerakan mematikan, ia hanya menyerang dengan liar dengan serangan cepat. Bai Ningbing harus terus menghindar, menghabiskan usahanya untuk menghindar dan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Apa yang harus kita lakukan? Nyonya Kelinci Putih bertanya dengan cemas. Peri Miao Yin tampak pucat, ia menjawab, ayo pergi. Ini dendam lama mereka, biarkan mereka berdua bertarung. Nyonya Kelinci Putih diseret oleh Peri Miao Yin saat mereka mencoba melarikan diri dari medan perang. Mau kemana? Gu Yue Fang Zeng tiba-tiba berbalik. Meskipun ia sangat membenci Bai Ningbing, ia tidak melupakan instruksi Qin Dingling. Kelinci Putih dan Miao Yin adalah petunjuk penting untuk menemukan Fang Yuan, bagaimana mereka bisa dibiarkan melarikan diri. Dewan Penghakiman Iblis mengeluarkan gelombang cahaya merah darah yang kuat, cahaya itu terpancar di medan perang. Bai Ningbing dan yang lainnya diselimuti oleh cahaya merah darah ini, ekspresi mereka berubah. Di bawah cahaya merah darah ini, mereka merasakan darah di tubuh mereka ditarik oleh kekuatan yang kuat, seolah-olah darah di tubuh mereka tersedot ke dalam Dewan Penghakiman Iblis. Itu sangat tidak nyaman. Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini, kita mungkin akan tersedot kering dari semua darah kita. Peri Miao Yin berkata dengan sungguh-sungguh. Jurus pembunuh abadi, Bai Xiang. Di sisi lain, Bai Ningbing berhasil melepaskan jurus pamungkasnya, ia berubah menjadi raksasa es putih. Cahaya merah darah langsung tidak mempan padanya. Jurus pamungkas Bai Xiang adalah kartu truf terkenal dari Gu Immortal peringkat 8 Southern Border. Jurus ini memungkinkan Gu Immortal untuk mengubah tubuh mereka sementara menjadi bentuk kehidupan lain. Jurus ini sangat kuat, jurus ini menciptakan White Terror yang pernah mengguncang Southern Border, meninggalkan jejaknya sendiri dalam sejarah. Begitu Bai Ningbing menggunakannya, ia mengubah keadaannya. Raksasa es itu tidak memiliki darah di tubuhnya, jurus pamungkas di Judgment Board tidak berguna melawannya. Orang gila ini, Peri Miao Yin bergumam, merasakan perasaan yang rumit. Namun, ketika jurus pamungkas Bai Ningbing mendarat di papan penghakiman iblis, jurus itu seperti ombak yang menghantam karang. Tidak peduli bagaimana papan penghakiman iblis diserang, jurus itu bahkan tidak bergerak sedikit pun melawan arus. Peri Miao Yin mengerutkan kening dalam-dalam saat dia berseru, Kelinci Putih, gunakan jurus itu. Nyonya Kelinci Putih mengangguk dengan sungguh-sungguh, dia dengan cepat menggunakan jurus pamungkas, melindungi dirinya dan Peri Miao Yin. Peri Miao Yin mengambil risiko dan menerima perlindungannya, menggunakan kesempatan ini, dia melepaskan jurus pamungkasnya, suara tangan yang luar biasa dan dalam. Dia menumbuhkan 5 lengan baru, menyebabkan dia memiliki total 7 lengan. Ketujuh tangan itu bergerak sendiri. Jari-jarinya yang panjang dan halus bergerak dalam gerakan yang memukau. Ding-ding, dang-dang, cling-cling, klang-klang. Dengan gerakan jari-jarinya, suara tajam dapat terdengar setiap kali mereka bersentuhan. Suara-suara itu bahkan menyebabkan gelombang suara mulai muncul di udara sekitarnya. Gelombang suara bergerak seperti badai, menciptakan keributan besar saat serangan mendarat di papan penghakiman iblis. Peri Miao Yin, posisi ke-37 di Dewan Penghakiman Iblis, dia memiliki level kultivasi peringkat 7 dan warisan sejati suara mendalam. Di antaranya, jurus pembunuh suara mendalam tangan ajaibnya dapat ditingkatkan bersama Gu Abadi Inti hingga mencapai peringkat 8. Fang Zeng bergumam pada dirinya sendiri. Di atas kepalanya, teks yang tak terhitung jumlahnya dalam darah berkumpul untuk membentuk daftar nama merah tua. Baik itu Peri Miao Yin, Nyonya Kelinci Putih, atau Bai Ningbing, nama-nama mereka ada di sana. Peri Miao Yin dan Bai Ningbing bekerja sama, sementara Gu Yue Fang Zeng masih memiliki ekspresi tenang.
Bagaimanapun, dia berada di dalam Dewan Penghakiman Iblis. Dewan Penghakiman Iblis Rumah Gu Abadi peringkat 8 sangat kuat. Secara normal, Rumah Gu Abadi peringkat 7 dapat melawan peringkat 8, mereka adalah fondasi kekuatan super. Sedangkan untuk Rumah Gu Abadi peringkat 8 tingkat atas, mereka dapat melawan Yang Mulia Abadi Semu. Selama Perang Takdir, Fang Yuan menggunakan kapal perang terbang Myriad Year dan Istana Naga untuk melawan Dukelong. Dalam pertempuran sebelumnya, dia menggunakan 3 Gu House Abadi untuk melawan Spectral Soul, semuanya peringkat 8. Demon Judgment Board juga peringkat 8, tetapi khusus dalam investigasi. Melawan Gu Immortal peringkat 7 seperti Bai Ningbing, kekuatan pertempuran Demon Judgment Board jauh lebih unggul, tidak ada tandingannya. Gelombang cahaya merah darah melesat keluar dari Demon Judgment Board. Cahaya merah darah ini melesat seperti hujan, menargetkan Bai Ningbing dengan jumlah yang tak henti-hentinya. Bai Ningbing berubah menjadi raksasa es putih, meskipun besar dan kekar, gerakan raksasa itu sebenarnya sangat lincah dan fleksibel. Dia terus menghindar, tidak ada satupun lampu merah darah yang berhasil mengenainya. Tapi selama aku terkena sekali, aku akan menderita luka berat. Bai Ningbing tahu ini di dalam hatinya, dia fokus dan bertarung, situasi berbahaya itu membuatnya lebih bersemangat dan gembira. Tiba-tiba, papan penghakiman iblis bergetar pelan, Bai Ningbing tidak bisa bergerak. Bai Ningbing tidak bisa bergerak, dia ditembak oleh puluhan lampu darah. Raksasa es putih itu tertusuk di banyak tempat, itu berubah menjadi pecahan es dalam beberapa saat. Nyonya kelinci putih berteriak sementara Peri Miao Yin mencelos, perbedaan kekuatan pertempuran terlalu besar, mereka tidak bisa mengklaim kemenangan hanya dengan keunggulan jumlah. Saat pecahan es jatuh ke tanah, cahaya yang kuat meledak. Di dalam cahaya dingin itu, raksasa es putih itu muncul kembali. Bai Ningbing pulih sepenuhnya. Ini adalah aspek terkuat dari jurus pamungkas Bai Xiang, selama satu pecahan tersisa, pecahan itu dapat pulih sepenuhnya dengan cepat. Fang Zheng tidak terkejut, dia tahu banyak informasi tentang Bai Ningbing. Dahulu kala, keduanya sudah menjadi musuh, Bai Ningbing telah bertarung melawan mereka berkali-kali, mengapa pengadilan surgawi tidak mengumpulkan informasinya? Selain itu, Dewan Penghakiman Iblis memiliki kemampuan investigasi. Daftar dewan tidak hanya mencakup para abadi iblis jalur darah. Hanya saja Gu abadi yang berhubungan darah membuat hampir semua pembudidaya iblis jalur darah tidak dapat bersembunyi darinya. Bai Ningbing bangkit dan bertarung melawan Fang Zheng lagi, Miao Yin membantunya, setengah dari cahaya merah darah di medan perang menghilang. Karena darah mereka tidak lagi terpengaruh, Peri Miao Yin dan Nyonya Kelinci Putih terbang keluar dengan persiapan, mereka akan melarikan diri. Fang Zheng tersenyum tipis, tidak secepat itu. Cahaya merah darah yang menghilang berubah menjadi bola yang melayang di atas medan perang. Seketika, kekuatan hisap darah yang menghilang diperkuat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Bai Ningbing berteriak saat dia mengambil tindakan tiba-tiba. Jurus pembunuh jalur esnya mengenai bola darah dan membuatnya sedikit berhamburan. Menyerahlah sekarang. Bibir Fang Zheng melengkung, dia mengaktifkan papan penghakiman iblis. Tekanan tak berwujud itu menyebabkan ekspresi Peri Miao Yin dan Nyonya Kelinci Putih berubah. Pada saat yang genting, Nyonya Kelinci Putih tiba-tiba menjadi kejam, bayangan hitam melonjak di sekelilingnya, menyelimuti tubuhnya. Seketika, harimau hitam muncul di medan perang. Matanya hitam pekat, pupil matanya tidak terlihat, hanya cahaya gelap dan dingin yang bergerak di sekitarnya. Area di sekitar matanya diwarnai hitam, seluruh wataknya berubah dari murni dan polos menjadi ganas dan kejam. Harimau hitam mengambil tindakan, jurus pembunuh jalur gelapnya mendarat di bola darah dengan intensitas yang lebih besar daripada serangan Bai Ningbing, menyebabkan lebih dari setengahnya lenyap. Harimau hitam dan Miao Yin hampir terbunuh oleh Dewan Penghakiman Iblis, mereka berhasil lolos dengan tipis. Fang Zheng tidak panik, dia mengangkat tangannya, aura Dewan Penghakiman Iblis berubah. Dengan perubahan metode, dia bergerak dengan lancar, kidara melonjak, bintik-bintik seperti pasir yang tak terhitung jumlahnya bergerak seperti bintang, menyelimuti seluruh medan perang. Ini adalah jurus pembunuh, tanda bintang bintik darah. Kapan itu digunakan? Aku tidak merasakan apapun sama sekali. Bahkan jika Qin Dingling melihat ini, dia akan berseru memuji. Setelah Fang Zheng menjadi penguasa Dewan Penghakiman Iblis, ia telah berkembang pesat. Ia telah belajar menggunakan berbagai metode Dewan Penghakiman Iblis. Ia dapat menggunakan metode tersebut sambil berusaha menampilkan gayanya sendiri.
Kali ini, bahkan Bai Xiang pun tidak luput, ia terkena. Saat pasir darah memasuki tubuh ketiga makhluk abadi, tanda merah mulai muncul, menyebabkan gerakan mereka terbatas, pikiran mereka menjadi lebih lambat, esensi abadi mereka tidak dapat ditanamkan dengan lancar, mereka merasa seperti terjebak dalam pasir hisap. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Biasanya, ketika para dewa Gu bertarung, jika satu pihak ingin melarikan diri, akan sulit untuk menghentikan mereka kecuali jurus pembunuh medan perang berhasil digunakan untuk menjebak musuh. Namun, Dewan Penghakiman Iblis adalah rumah Gu abadi peringkat 8 tingkat atas, yang awalnya dibuat untuk memburu dewa Gu jalur iblis. Jadi, selain metode investigasi, meskipun Dewan Penghakiman Iblis tidak dapat menciptakan medan perang, ia memiliki cara untuk menghentikan dewa Gu jalur iblis melarikan diri. Bai Ningbing dan yang lainnya hendak ditangkap oleh Fang Zheng, tetapi tanah tiba-tiba berguncang saat ki bumi menyembur dari lapisan bawah, arusnya benar-benar berhasil menembus lapisan tanah yang keras. Dengan suara keras, urat tanah berwarna coklat mengalir deras seperti sungai besar. Apa ini? Bai Ningbing dan dua lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka terkejut. Meskipun Fang Zheng tahu, pada saat ini, dia merasa seperti melihat naga jahat di Zhang Sheng. Saat ki bumi melonjak dan membanjiri medan perang ini, tanda dao jalur bumi mengambil alih segalanya di sini, mereka menggerogoti lingkungan sekitar. Dari urat bumi yang melonjak, altar keberuntungan bencana dan ki Jue abadi iblis tiba-tiba muncul. Silen berada di atas kepala Demon Immortal Ki Jue, meskipun wilayah surga dan bumi yang terpencil ini sekarang sangat rusak, namun masih berguna. Sebelumnya, tempat ini digunakan untuk menarik semua ki bumi ke atas. Sementara itu, Calamity Look Altar bertugas mengubah arah urat bumi di atas efek itu, yang akhirnya menciptakan pemandangan ini di mana urat bumi melonjak ke atas. Longevity Heaven benar-benar bekerja sama dengan Demon Immortal Ki Jue. Fang Zheng terkejut dalam hati. Awalnya, di bawah pengerahan Qin Dingling, rumah Gu abadi pengadilan surgawi mengepung Calamity Look Altar dan Demon Immortal Ki Jue. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, pengadilan surgawi tidak dapat mengalahkan mereka, sementara Calamity Look Altar dan Demon Immortal Ki Jue juga tidak dapat melarikan diri. Bing Sai Chuan kemudian berkomunikasi dengan Demon Immortal Ki Jue, mereka tahu situasinya tidak terlihat baik. Keduanya adalah ahli sejati dengan banyak pengalaman, mereka curiga dengan sikap Qin Dingling dan merasa sangat khawatir. Dengan demikian, kedua belah pihak bekerja sama dengan mulus setelah altar keberuntungan bencana dan Dewa Iblis Ki Jue meninggalkan urat bumi, mereka dengan cepat berpisah saat mereka naik ke lapisan atas. Rumah Gu abadi pengadilan surgawi juga muncul setelah mereka. Qin Dingling mengirimkan suaranya ke Fang Zheng, hentikan mereka. Bahkan sebelum dia memberi perintah, Fang Zheng sudah siap untuk melakukannya. Ledakan, Dewan Penghakiman Iblis berguncang hebat, seberkas cahaya merah darah besar melesat ke arah Dewa Iblis Ki Jue dan altar keberuntungan bencana. Kekuatan serangan yang mengerikan membuat Miao Yin dan Harimau Hitam gemetar dalam hati. Untuk menangkap mereka bertiga hidup-hidup, Fang Zheng telah cukup dibatasi, serangannya saat ini menunjukkan kekuatan sejati Dewan Penghakiman Iblis. Cahaya merah darah yang kuat menyerang, altar keberuntungan bencana dan Dewa Iblis Ki terhalang sejenak, mereka dengan cepat memblokirnya, Qin Dingling dengan cepat datang dan bergumul dengan mereka. Kerja bagus, Fang Zheng. Setelah kau selesai dengan ketiga dewa itu, datanglah ke sini dan bekerja sama untuk menangani orang-orang ini. Qin Dingling memerintahkan lagi. Pada saat ini, kekuatan tempur Demon Immortal Ki Jue telah menurun drastis setelah pertarungan melawan Spectral Soul, tetapi selama ia bekerja dengan Calamity Look Altar, mereka setara dengan Heavenly Court. Dari mana Qin Dingling mendapatkan kepercayaan dirinya? Ya, Fang Zheng memasang ekspresi serius, saat ia menerima perintah, Bai Ningbing menyerang dengan tiba-tiba. Sebenarnya, jurus pamungkas jalur es Bai Ningbing telah dipersiapkan sejak lama, tetapi Fang Zheng tidak memedulikannya. Ia pernah mengendalikan Demon Judgment Board untuk bertarung melawan Gu Immortal jalur es peringkat 8 Ice Crystal Immortal Monarch. Ia diserang oleh jurus pamungkas Immortal Suppressing Cemetery milik ras manusia salju. Fang Zheng masih memiliki ingatan yang mendalam tentang pertarungan itu bahkan hingga sekarang, dibandingkan dengan Ice Crystal Immortal Monarch, Bai Ningbing hanya peringkat 7, ia jauh lebih rendah darinya. Namun, setelah Bai Ningbing mengaktifkan jurus pamungkasnya, ekspresi Fang Zheng berubah. Bai Ningbing tidak menyerang Demon Judgment Board, sebaliknya,
ia menargetkan peri Miao Yin dan Black Tigress. Gu Yue Fang Zheng hanya bisa mengubah taktiknya dengan panik. Kabut merah darah menyelimuti Miao Yin dan Black Tigress pada saat yang genting, menghalangi serangan Bai Ningbing. Bai Ningbing, apa kau gila? Kau benar-benar menyerang kami. Peri Miao Yin berkeringat dingin saat dia berteriak. Tidak, ini mungkin cara terbaik. Ekspresi Black Tigress terguncang tetapi dia dengan cepat memahaminya. Peri Miao Yin linglung, segera, dia juga mengerti. Karena sebelumnya, meskipun Spectral Soul memimpin mereka, Peri Ziwei dan yang lainnya tidak memiliki Immortal Gu House, mereka lebih lemah dibandingkan dengan Longevity Heaven dan Heavenly Court. Jadi, Peri Ziwei menggunakan informasi untuk menutupi celah ini. Gu Yue Fang Zheng memahami Bai Ningbing dan yang lainnya dengan cukup baik, tetapi demikian pula, Bai Ningbing dan yang lainnya juga memiliki pemahaman yang baik tentang Fang Zheng dan Dewan Penghakiman Iblis. Terutama rumah Gu abadi, metodenya sulit diubah setelah dibuat. Semakin luar biasa rumah Gu abadi, semakin besar kemungkinan hal ini terjadi. Mengapa? Mengambil contoh Dewan Penghakiman Iblis, itu adalah rumah Gu abadi peringkat 8 tingkat atas. Kemampuannya telah mencapai batas aspek tertentu, sangat sulit untuk dimodifikasi. Bahkan jika ada ide bagus, mereka mungkin tidak bereksperimen mengenai rumah Gu abadi ini. Dewan Penghakiman Iblis sangat rumit dan terbuat dari cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya. Satu modifikasi akan mengubah seluruh struktur, itu berarti perubahan total, itu sama bagusnya dengan membuat rumah Gu abadi baru dari awal. Peri Miao Yin tidak bodoh, dia hanya gagal bereaksi pada saat pertama. Sekarang, dia mulai mengerti, lantai di perbatasan selatan memiliki menara penekan iblis, yang paling unggul dalam hal penahanan, tetapi Dewan Penghakiman Iblis Pengadilan Surgawi tidak menggunakan metode seperti itu. Pengadilan Surgawi pasti telah memerintahkan Fang Zheng untuk menangkap kita semua hidup-hidup. Jadi, saat bertarung, Fang Zheng sangat terbatas, hanya melawan Dewa Iblis Qi Jue dan altar keberuntungan bencana sebelumnya, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Mengenai mengapa dia ingin menangkap mereka, jawabannya jelas untuk menemukan Fang Yuan. Peri Ziwei telah membangun formasi jalur kebijaksanaan di depan semua Dewa Gu Pengadilan Surgawi ini, akhirnya berhasil menyimpulkan lokasi Fang Yuan. Mengapa Qin Dingling tidak tahu tentang nilai mereka? Menggunakan ini sebagai titik awal, Peri Miao Yin segera menebak, sepertinya Fang Yuan berhasil melarikan diri. Pengadilan Surgawi ingin menangkap kita dan menggunakan kita untuk menemukan Fang Yuan di masa depan. Meskipun mereka kekurangan ahli jalur kebijaksanaan yang hebat sekarang, 10 sekte besar benua tengah tidak menderita kerugian, mereka memiliki banyak kandidat jalur kebijaksanaan. Selain itu, warisan sejati Peri Ziwei telah disumbangkan ke Pengadilan Surgawi. Formasi jalur kebijaksanaan kemungkinan merupakan bagian dari warisan. Memikirkan hal ini, Peri Miao Yin memikirkan Bai Ningbing dan menggertakkan giginya. Bai Ningbing, kamu gila. Tetapi pada saat berikutnya, Peri Miao Yin menatap dengan mata terbuka lebar. Kegilaan Bai Ningbing melampaui apa yang dia duga, dia benar-benar menghilangkan jurus pembunuh Bai Xiang. Dia kembali ke tubuh dari daging dan darah. Ayo, Fang Zheng, serang aku. Bai Ningbing berteriak saat dia bergerak seperti cahaya putih, berputar di sekitar papan penghakiman iblis saat dia menembakkan es yang tak terhitung jumlahnya. Es itu mendarat di papan penghakiman iblis tetapi tidak dapat menembusnya, hanya meninggalkan beberapa bekas es. Hahaha, si harimau hitam tertawa terbahak-bahak. Dia melakukan hal yang sama seperti Bai Ningbing, menghilangkan pertahanannya dan bergabung dalam pertempuran. Dia juga menjadi gila, Miao Yin mendesah. Si harimau hitam kejam dan ganas, sifatnya bertolak belakang dengan si kelinci putih. Ketika dia memutuskan, dia bahkan mengabaikan nyawanya sendiri. Ketiga makhluk abadi menyerang Dewan Penghakiman Iblis, terutama Bai Ningbing dan si harimau hitam yang menyerah dalam pertahanan, mereka mengerahkan seluruh energi mereka untuk menyerang. Fang Zheng sebenarnya merasa cukup terganggu. Dia ingin menangkap ketiga makhluk abadi wanita ini hidup-hidup, dia tidak ingin membunuh mereka. Qin Dingling telah memberitahunya, akan lebih baik untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk untuk menyimpulkan lokasi Fang Yuan. Jika salah satu dari mereka terbunuh, itu dapat menyebabkan kegagalan dalam deduksi lain kali. Fang Zheng tahu tanggung jawab yang berat ada padanya. Namun aspek terlemah Dewan Penghakiman Iblis Rumah Gu Abadi adalah kurangnya metode untuk menangkap yang lain. Ketika Dewan Penghakiman Iblis dibuat, orang mana di Pengadilan Surgawi yang akan mempertimbangkan aspek ini?
Dewan Penghakiman Iblis, jika dilihat dari namanya, tentu saja itu berarti membunuh para kultivator Gu Jalur Iblis. Apa gunanya menangkap mereka? Dalam hal ini, Qin Dingling tampaknya telah membuat kesalahan dengan meminta Dewan Penghakiman Iblis untuk menangkap mereka, tetapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Di antara rumah Gu abadi pengadilan surgawi, Dewan Penghakiman Iblis memiliki kemampuan investigasi terkuat. Meskipun tingkat kultivasi Fang Zheng rendah, Dewan Penghakiman Iblis memiliki banyak esensi abadi peringkat 8 dan kehendak para penguasa Dewan Penghakiman Iblis sebelumnya, sehingga dapat menampilkan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Namun, semua rumah Gu abadi memiliki kelemahan fatal, mereka tidak cukup fleksibel dalam hal metode. Dewan Penghakiman Iblis tidak terkecuali, itu adalah produk akhir yang tidak dapat diubah. Setelah dibuat, metodenya selalu sama sampai sekarang, tidak ada perubahan. Fang Zheng jatuh ke posisi yang canggung. Dengan menggunakan Dewan Penghakiman Iblis, dia berada di atas angin, Bai Ningbing dan yang lainnya bukan tandingannya. Namun, hanya Dewan Penghakiman Iblis saja tidak dapat menangkap mereka hidup-hidup. Dalam hal fleksibilitas metode, Dewa Gu jauh melampaui rumah Dewa Gu. Di masa lalu, ketika menghadapi situasi ini, penguasa Dewan Penghakiman Iblis akan mengambil tindakan secara pribadi. Namun, Fang Zheng hanya memiliki level kultivasi peringkat 7, jika dia meninggalkan Dewan Penghakiman Iblis, Bai Ningbing dan yang lainnya akan dapat membalikkan keadaan. Saat ini, jika Fang Zheng memiliki Dewa Gu peringkat 8 yang membantunya, itu sudah cukup. Namun, mengapa dia diberi asisten? Di mata Qin Dingling dan yang lainnya, bukankah Dewan Penghakiman Iblis sudah cukup? Dia masih membutuhkan lebih banyak bantuan. Tenaga kerja pengadilan surgawi sangat kurang sekarang, mereka tidak dapat menangani situasi dengan mudah. Tidak, pengaturan Nona Qin Dingling masuk akal, tetapi saya benar-benar bertemu dengan dua orang gila. Itu membuat pengerahan yang logis menjadi sama sekali tidak masuk akal. Fang Zheng berpikir, siapa yang akan begitu gila hingga menyerah untuk bertahan melawan musuh yang kuat dan hanya memilih untuk menyerang? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Tetapi Bai Ningbing dan Black Tigress melakukannya. Dan yang mengejutkan, hasilnya cukup menguntungkan bagi mereka. Selama pertempuran yang intens, Bai Ningbing tertawa terbahak-bahak. Gu Yue Fang Zheng, apakah kamu tidak ingin balas dendam? Bunuh aku, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Ayo bertindak. Gu Yue Fang Zheng terdiam. Bai Ningbing terus memprovokasinya, inilah sebabnya kamu hanyalah seekor anjing yang diadopsi oleh pengadilan surgawi. Musuhmu ada tepat di depanmu tetapi kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba membunuhku. Kamu jauh lebih rendah daripada saudaramu Fang Yuan. Mendengar ucapannya yang provokatif, bukan hanya Peri Miao Yin, bahkan Black Tigress tercengang. Dia berpikir, kukira aku cukup gila untuk melepaskan pembelaanku. Tapi melihat Bai Ningbing, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Peri Miao Yin dan Harimau Hitam sangat khawatir sementara Gu Yue Fang Zheng terdiam. Mendengar nama Gu Yue Fang Yuan lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, melihat teks darah di atas kepalanya. Teks darah itu membentuk daftar nama raksasa, peringkat dan nama-nama di dalamnya terus berubah. Belum lama ini, jiwa spektral, yang berdiri di puncak daftar, menghilang, menggantikannya adalah orang di posisi kedua. Gu Yue Fang Yuan mengalahkan pengadilan surgawi, menghancurkan takdir, membunuh jiwa spektral. Iblis nomor 1 dari 5 wilayah dan 2 surga. Fang Zheng tersenyum pahit. Terlepas dari waktu dan tempat, meskipun dia adalah penguasa Dewan Penghakiman Iblis yang agung, nama Fang Yuan masih menggantung di atas kepalanya. Fang Yuan masih membayangi hidupnya. Membunuh semua orang di daftar Dewan Penghakiman Iblis adalah ambisi besar dari para pemilik generasi sebelumnya. Tapi aku tahu bahwa aku bukan tandingan Fang Yuan. Sepanjang hidupku, aku hanya bisa melihat bayangannya dan mendengar tentang legendanya. Tapi, Bai Ningbing, kau hanya berada di peringkat 27 dalam daftar ini. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Dari mana datangnya rasa percaya dirimu? Fang Zheng berteriak keras saat Dewan Penghakiman Iblis menyerbu ke depan saat dia berbicara. Dalam sekejap, dia tiba di depan Bai Ningbing. Angin kencang bertiup ke arahnya. Bai Ningbing tidak punya waktu untuk menghindar. Pada saat berikutnya, Dewan Penghakiman Iblis akan menghancurkan seluruh tubuhnya hingga menjadi bubur. Dia pasti akan mati. Tidak,
Peri Miaoyin berteriak dalam benaknya saat ketujuh tangannya bergerak, mengeluarkan suara-suara yang dalam. Suara-suara yang dalam itu berlapis-lapis dan menyerang dengan cepat tetapi tidak dapat menghentikan Dewan Penghakiman Iblis. Harimau hitam memuntahkan seteguk darah, dia mengaktifkan metode untuk memblokirnya tetapi Dewan Penghakiman Iblis masih mengamuk tanpa hambatan. Kedua makhluk abadi itu hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat Dewan Penghakiman Iblis menabrak Bai Ningbing dan menekannya dengan keras ledakan. Diserang oleh pengadilan surgawi, altar keberuntungan bencana bergetar hebat, Bing Saichuan memiliki ekspresi dingin di dalamnya. Binatang legendaris kuno Mao Liqiu meledak dan berteriak, biarkan kakek Mao keluar dan bunuh mereka semua. Grandmaster 5 Elemen berteriak, kakek Mao, tempat ini memiliki lubang besar, kita harus memperbaikinya bersama. Mao Liqiu mendengus saat membantu memperbaiki altar keberuntungan bencana. Ia bergumam, menerima serangan seperti ini terasa sangat mengerikan. Bing Saichuan, altar keberuntungan bencana diberikan kepadamu untuk dikendalikan, jangan hancurkan reputasi dan prestise Tuan. Bing Saichuan mengerutkan kening saat ia menjawab, Mao Liqiu, lihatlah keluar, ada seseorang yang bahkan lebih buruk dari kita. Demon Immortal Qijue adalah orang yang dimaksud Bing Saichuan. Ia memang dalam keadaan yang menyedihkan, ledakan diri Spectral Soul menyebabkan silennya menderita kerusakan besar, tetapi itu adalah ketergantungan terbesarnya sejak bangkit kembali. Meskipun dia memiliki banyak warisan sejati yang luar biasa, dia tidak punya waktu untuk mengubah jurus pamungkas. Jadi, semua metode jalur Qi-nya kuno, hanya jurus pamungkas yang menggunakan tanah si sebagai intinya yang cukup kuat untuk digunakan di medan perang. Namun sekarang, tanah si rusak parah, kekuatan tempur Dewa Iblis Qijue turun drastis. Ini tidak bisa terus berlanjut, pengadilan surgawi sepertinya memiliki bala bantuan yang kuat. Surga panjang umur, kita harus bekerja sama lagi. Dewa Iblis Qijue menyampaikan pesannya dengan susah payah. Petik 2. Saat ini, pengadilan surgawi berada pada titik terlemahnya sepanjang sejarah. Mengapa mereka memiliki bala bantuan? Mao Liqiu bergumam, jangan ceroboh, tidak ada yang benar-benar dapat menilai fondasi pengadilan surgawi. Setelah membalas Mao Liqiu, Bing Saichuan menyetujui permintaan Dewa Iblis Qijue untuk bekerja sama. Dia juga merasakan ada yang tidak beres. Jadi, altar keberuntungan bencana pertama kali meledak dengan serangan yang kuat dan melindungi Dewa Iblis Qijue. Selanjutnya, Dewa Iblis Qijue menggertakkan giginya dan memanggil tanah si, memanfaatkan ki bumi yang tak terbatas. Altar keberuntungan bencana mengambil alih lagi, menarik urat bumi yang perlahan menurun. Mencoba trik yang sama lagi, kalian semua hanya meremehkanku. Qin Dingling tiba-tiba meninggalkan rumah Gu Abadi, dia datang ke dunia luar dan menggunakan jurus pamungkas jalur keberuntungan. Cahaya keemasan jurus pamungkas itu bersinar di mana-mana, ekspresi Bing Saichuan berubah, dia dengan cepat menarik tangannya seperti digigit ular. Hampir saja, jurus pamungkas ini samar-samar melawan altar keberuntungan bencana. Jika aku lambat, altar keberuntungan bencana harus menahan tekanan urat bumi. Itu akan ditekan dan tidak dapat melarikan diri, menjadi sasaran empuk. Bing Saichuan mendesah pada dirinya sendiri, metode Qin Dingling berada di luar harapannya. Tanpa bimbingan altar keberuntungan bencana, urat bumi yang baru naik mulai jatuh lagi. Anak sungai urat bumi yang seperti sungai kuning coklat mengalir melintasi medan perang Dewan Penghakiman Iblis dan kelompok Bai Ningbing. Ketiga dewa itu bertahan dalam pertempuran dengan susah payah, melawan Dewan Penghakiman Iblis. Bai Ningbing masih hidup. Meskipun dia dihancurkan oleh Dewan Penghakiman Iblis sebelumnya, pada saat yang genting, dia menggunakan Bai Xiang sekali lagi. Dewan Penghakiman Iblis menghindar, tidak mau jatuh ke anak sungai urat bumi. Bahkan surga membantuku. Melihat pemandangan ini, mata Bai Ningbing bersinar dengan cahaya terang, dia merasa terkejut dan gembira. Tubuhnya tiba-tiba membesar dari 15 kaki menjadi lebih dari 20 kaki dalam sekejap. Saatnya untuk melarikan diri sekarang. Bai Ningbing mengulurkan tangannya ke Miao Yin dan Black Tigress. Keduanya ragu-ragu sejenak sebelum membiarkan Bai Ningbing memegang tangan mereka. Bai Ningbing tidak ragu-ragu, dia langsung melompat ke anak sungai urat bumi. Jangan berpikir untuk pergi. Fang Zheng menggertakkan giginya saat ia mendorong Demon Judgment Board ke anak sungai itu juga. Urat tanahnya sangat besar, bahkan anak sungainya pun besar. Setelah Demon Judgment Board memasukinya, rasanya seperti seekor ikan kecil telah memasuki sungai.
Tidak, kita tidak bisa melarikan diri. Demon Judgment Board adalah Gu House Immortal peringkat 8. Ekspresi Peri Miao Yin pucat. Setelah beberapa saat, Bai Ningbing sudah tidak dapat bertahan. Sejumlah besar tanda dao jalur tanah menggerogoti tubuhnya. Bai Xiang hampir pingsan, meskipun Miao Yin dan Black Tigress melakukan yang terbaik dalam hal pertahanan. Bai Ningbing tersenyum dingin, ia tidak panik, tentu saja kita tidak dapat menandingi Demon Judgment Board. Tetapi sekarang, itu akan tergantung pada seberapa teguh Gu Yue Fang Zheng. Hehe, pada saat hidup dan mati, Bai Ningbing benar-benar tertawa. Ia berbalik dan mengusir Bai Xiang, memperlihatkan tubuh aslinya. Peri Miao Yin dan Harimau Hitam sudah bertekad, mereka menyerang Dewan Penghakiman Iblis bersama Bai Ningbing. Kalian, Gu Yue Fang Zheng terkejut melihat Bai Ningbing dan yang lainnya menghilangkan pertahanan mereka. Dia harus menggunakan pelangi cahaya merah darah untuk menyelimuti ketiga makhluk abadi itu. Setelah menerima bantuan Dewan Penghakiman Iblis, ketiga makhluk abadi itu diselamatkan dari hasil tertimpa urat bumi. Gu Yue Fang Zheng merasakan batu besar membebani dirinya secara internal. Apa ini? Dia sebenarnya menjadi orang yang membantu Bai Ningbing dan yang lainnya. Tetapi Gu Yue Fang Zheng harus melakukan ini. Dia harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh Qin Dingling dan menangkap mereka hidup-hidup. Gu Yue Fang Zheng, apakah kau punya cara untuk menangkap kami? Jika Dewan Penghakiman Iblis memilikinya, kau pasti sudah menggunakannya. Dalam situasi ini, kau harus meninggalkan rumah Gu abadi dan menggunakan caramu sendiri. Ayo, mari kita coba. Bai Ningbing tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa berpikir dalam hati. Jika mereka kalah, mereka akan ditangkap dan tidak berdaya. Begitu nilai mereka diekstraksi, mereka akan dibunuh, menjadi tumbal untuk menaikkan reputasi pengadilan surgawi. Gu Yue Fang Zheng menatap dengan mata terbelalak, menggertakkan giginya erat-erat. Bai Ningbing telah memenangkan taruhan ini. Fang Zheng tidak punya cara khusus untuk menangkap mereka, kecuali jika dia mengambil kesempatan dan membawa ketiga makhluk abadi itu ke rumah Gu abadi. Tetapi jika Fang Zheng melakukan itu, dia akan terlalu bodoh. Karena itu sama saja dengan membiarkan musuh memasuki wilayahnya. Hanya Fang Zheng sendiri tidak bisa menghadapi ketiga makhluk abadi itu. Kau sangat licik, tapi memangnya kenapa? Fang Zheng berkata melalui celah di antara giginya, jika aku menangkapmu, kau masih akan hidup untuk beberapa waktu. Tapi sekarang, kau akan mati. Selamat, usahamu dalam pertempuran telah menuai hasil yang luar biasa. Fang Zheng berbicara dengan nada sarkastis sebelum meninggalkan Bai Ningbing dan yang lainnya, meninggalkan urat bumi menggunakan Dewan Penghakiman Iblis. Dewan Penghakiman Iblis yang kuat tidak dapat bertahan lama di urat bumi. Hanya dalam waktu singkat ini saja telah menghancurkan sebagian besar gufana Dewan Penghakiman Iblis. Tanpa perlindungan Dewan Penghakiman Iblis, Bai Ningbing merasakan tekanan yang sangat besar, nyawa mereka dipertaruhkan, mereka berjuang di ambang kematian. Mungkin Fang Zheng benar, Peri Miao Yin tersenyum pahit. Bai Ningbing mendengus. Apa itu? Harimau hitam tiba-tiba berteriak. Ketiga makhluk abadi itu seperti serangga kecil yang mengalir di sepanjang anak sungai urat bumi. Dari warna coklat tak terbatas yang mengelilingi mereka, sebuah lubang gelap tiba-tiba muncul. Maju, ketiga makhluk abadi itu tidak punya pilihan, pada saat-saat terakhir yang krusial, mereka masuk ke lubang gelap dengan berbahaya. Pada waktu yang hampir bersamaan, di hutan lebat dan rimbun di permukaan, Peri Ziwei, Ying Wuxie, dan Patua Zheng Yuan sedang bepergian. Jarak ini tidak cukup aman, kita akan terus bergerak. Peri Ziwei melihat bahwa Ying Wuxie bergerak perlahan, dia segera mengingatkan. Ying Wuxie menggertakkan giginya tetapi ekspresinya linglung, dia berkata dengan sedih, tubuh utamaku telah mati, apa yang harus kita? Peri Ziwei menatap Ying Wuxie dengan sungguh-sungguh, bahkan jika tubuh utama sudah mati, kami masih memilikimu. Ying Wuxie, kau adalah jiwanya yang terbelah, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah tuan kami. Tapi, Ying Wuxie sama sekali tidak merasa senang, dia dalam semangat yang rendah, bahkan tubuh utamaku mati dalam pertempuran, seluruh dunia ini tidak lagi berada di era Spectral Soul. Peri Ziwei sedikit mengernyit, dia hendak menghiburnya ketika Patua Zheng Yuan tiba-tiba berbicara, ada sesuatu, jangan bergerak, biarkan aku yang mengurusnya. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan jurus pamungkasnya, tubuhnya mengeluarkan cahaya putih yang menyelimuti ketiga makhluk abadi itu. Setelah beberapa saat,
langit dan bumi berguncang, burung-burung terbang. Keluar dari hutan, suara benturan keras terdengar dari jauh, bergema di seluruh tempat itu. Ketiga makhluk abadi itu mengangkat kepala mereka melihat langit diwarnai hijau, rumah gua abadi yang agung dan megah turun dari langit, bahkan menutupi matahari itu sendiri, bergerak cepat meskipun tampak lambat. Rumah gua abadi ini sangat besar, sudah pasti nomor 1 di dunia dalam hal ukuran. Aura peringkat 8-nya seluas lautan, mengintimidasi semua makhluk hidup. Di dalam rumah gua abadi, keributan bisa terdengar, dipenuhi dengan vitalitas manusia, tampaknya terdiri dari semua jenis orang. Ini adalah kota Kaisar Ilahi. Ying Wuxie terkejut. Kota Kaisar Ilahi diciptakan dengan menggabungkan istana kacang ilahi dan kota Kaisar. Bukankah kota itu diam di titik kumpul terbesar pembuluh darah manusia benua tengah? Kota itu benar-benar bisa bergerak. Patua Zheng Yuan juga terkejut. Peri Ziwei merenung, rumah gua abadi ini dibuat oleh Genesis Lotus Immortal Venerable, pasti ada alasan untuk pergerakannya. Aneh, mengapa Qin Dingling tidak memindahkan rumah ini ke pengadilan surgawi selama pertempuran sebelumnya? Jadi begitu, Patua Zheng Yuan menggunakan metode jalur manusianya untuk menyelidiki, dia menemukan sesuatu. Terlalu kuat, rumah gua abadi ini terlalu kuat. Tubuh Patua Zheng Yuan bergetar, dia sangat terkejut dengan penemuannya. Rumah gua abadi ini berisi banyak orang, dipenuhi dengan kedalaman jalan manusia. Rumah ini benar-benar dapat memindahkan titik kumpul pembuluh darah manusia dengan mudah. Metode Genesis Lotus Immortal Venerable terlalu menakjubkan, tujuannya terlalu jauh ke depan, dia baru mengungkapkannya sekarang. Kota Kaisar Ilahi mengumpulkan kekuatan semua orang di dalamnya, baik mereka Gu Immortal, Gu Master, atau manusia biasa, mereka berkumpul bersama dan digunakan secara serempak. Saat ini mungkin rumah gua abadi nomor 1 di dunia. Patua Zheng Yuan memuji, dia menghela napas dalam-dalam. Jadi begitulah, sangat disayangkan Genesis Lotus salah perhitungan, kota Kaisar Ilahi ini tidak berhasil mencapai perang takdir tepat waktu. Kata Ying Wuxie, Peri Ziwei menggelengkan kepalanya dengan ringan, bagaimana seorang yang terhormat bisa gagal dalam rencananya dengan mudah. Ada rahasia yang sangat dalam di balik semua ini. Jangan membuat kesimpulan dengan begitu saja. Ketiga abadi itu menghentikan langkah mereka dan bersembunyi di hutan, menyembunyikan aura mereka. Saat kota Kaisar Ilahi melewati mereka dan memasuki jurang bumi, mereka akhirnya menghela napas lega. Ayo pergi, Peri Ziwei sudah siap untuk bergerak. Namun, Patua Zheng Yuan berhenti di tempat, tersenyum pahit, aku tidak bisa mengikuti kalian berdua lagi. Ying Wuxie terkejut, kenapa? Patua Zheng Yuan mendesah, kota Kaisar Ilahi itu telah menjadi titik kumpul jalur manusia di dunia, karena aku mengolah jalur manusia, aku dibatasi olehnya. Sebelumnya, mungkin ia merasakanku tetapi karena ada sesuatu yang lebih penting, ia memilih untuk mengabaikanku. Untuk bermain aman, aku harus berpisah dengan guru dan si Wei. Ekspresi Ying Wuxie muram, mereka mengalami kemunduran lagi. Sebelum pertempuran ini, sekte bayangan penuh dengan orang-orang dan makmur untuk beberapa waktu. Sekarang, hanya dia dan Peri Ziwei yang tersisa. Sungguh menyedihkan, mungkin mencoba membunuh Fang Yuan adalah kesalahan besar. Ying Wuxie menggertakkan giginya, dia merasa sangat getir di dalam hatinya, ratusan ribu orang yang tinggal di kota itu menatap ke langit. Cahaya hijau pekat telah menutupi langit kota Kaisar Ilahi. Tidak hanya itu, gerbang kota juga ditutup dan dijaga ketat. Apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Kau tidak tahu. Ada pemberitahuan yang dipasang di gerbang kota, mengumumkan kota akan ditutup untuk sementara waktu. Selama jangka waktu ini, akan ada fenomena yang tidak normal dan tidak perlu panik. Aku juga mendengar pemberitahuan ini, tetapi aku tidak menyangka fenomena yang begitu besar dan megah. Penduduk kota berdiskusi dengan relatif tenang, tidak ada kekacauan skala besar yang muncul. Daerah kota utara. Kemana perginya Hong Yi itu? Cao Yu mendesah saat dia berjalan keluar dari gang gelap. Yang menemaninya adalah Si Elan. Keduanya adalah murid Akademi Kehidupan Universal, yang diperintahkan untuk mencari Hong Yi setelah dia menghilang. Sayangnya, mereka telah berada di kota Kaisar Ilahi selama 2 hingga 3 bulan sekarang dan belum membuat kemajuan apapun. Si Elan mengerutkan kening, kami hampir selesai menyisir kota Kaisar Ilahi sekarang dan telah menghubungi Selusin atau lebih Master Gu jalur informasi, tetapi belum mendapat berita apapun tentang Hong Yi.
Ini mungkin skenario terburuk. Mata Cao Yu terbuka lebar, apakah kamu mengatakan Hong Yi memasuki dunia lukisan? Bagaimana mungkin? Xielan melihat sekeliling dengan tergesa-gesa dan merendahkan suaranya, pelankan suaramu, berita rahasia seperti itu telah beredar di kota baru-baru ini. Dunia lukisan diatur oleh Genesis Lotus Immortal Venerable, mereka dapat menerima penduduk kota dan mengembalikan mereka dengan selamat setelah jangka waktu tertentu. Terutama akhir-akhir ini, berapa banyak Master Gu yang datang ke kota Kaisar Ilahi karena mereka mendengar rumor ini dan ingin menemukan kesempatan abadi. Cao Yu bingung, jika Hong Yi benar-benar berada di dalam dunia lukisan, bagaimana kita akan menemukannya? Xielan terdiam beberapa saat sebelum berkata sambil mendesah, jika memang begitu, maka kita hanya bisa menunggu. Area kota timur, Master, harap berhati-hati. Seorang Master Gu wanita mengantar gurunya pergi. Sebagian besar pejalan kaki di sekitarnya menatap fenomena di langit, hanya sedikit yang tercengang melihat pemandangan ini. Gu Master wanita itu adalah seorang master jalur pemurnian terkenal yang menduduki peringkat di antara 100 teratas dalam konvensi jalur pemurnian, dan dia benar-benar bersikap sopan kepada seorang Gu Master yang tidak dikenal. Gu Master yang tidak dikenal ini mengenakan jubah panjang dan topi jerami yang menyembunyikan penampilannya di bawah bayang-bayang. Gu Master yang tidak dikenal itu bergerak dengan hati-hati dan mempertahankan kesunyiannya saat dia menghilang di sudut jalan. Aku tidak menyangka akan menemui masalah seperti ini dalam perjalanan untuk bertukar bahan Gu di kota ini. Aku hanya berharap identitasku tidak akan terbongkar. Untuk jaga-jaga, aku akan memilih kedai terpencil untuk tinggal sampai gerbang kota terbuka lagi. Gu Master yang tidak dikenal itu khawatir. Orang ini adalah Ben Duoyi, yang diajari teknik penyempurnaan Gu alam oleh Dewa Gu Yu Muchun. Dia berkultivasi siang dan malam, membuat kemajuan besar. Namun, biaya untuk mengolah jalur penyempurnaan itu tinggi, dan tanpa orang lain yang dapat diandalkan, dia harus sering menjual Gu yang telah dimurnikan untuk membeli sumber daya kultivasi. Dia adalah pria berbulu dan menyembunyikan penampilannya dengan menggunakan cacing Gu. Dia harus bergerak dengan hati-hati di area berkumpulnya manusia ini. Semua jenis orang tinggal di kota Kaisar Ilahi, bahkan ada Dewa Gu peringkat 6. Tetapi tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa di bawah naungan cahaya hijau yang dalam, kota Kaisar Ilahi tidak hanya telah meninggalkan tempat asalnya, bahkan terbang menuju sekte jiwa kuno dan memasuki jurang bumi untuk melawan Dewa Iblis Qijue dan altar keberuntungan bencana. Jurus Pamungkas Immortal, ledakan awan Ki hebat. Jurus Pamungkas Demon Immortal Qijue menghantam Divine Emperor City tetapi hanya menimbulkan sedikit riak di permukaan cahaya hijau yang pekat. Ini mungkin adalah Immortal Gu House nomor 1 di zaman sekarang. Bahkan orang seperti Demon Immortal Qijue merasa kehilangan semangat. Kekuatannya saat ini tidak mampu mengguncang Divine Emperor City. Jadi kartu truf Qin Dingling adalah Divine Emperor City ini. Di dalam Calamity Look Altar, Bing Sai Chuan tampak sangat serius. Calamity Look Altar ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal Venerable, sementara Divine Emperor City diciptakan oleh Genesis Lotus Immortal Venerable. Dalam konfrontasi antara keduanya, Divine Emperor City menang telak melawan Calamity Look Altar dan dengan selisih yang sangat besar. Calamity Look Altar tidak besar, dan jika dibandingkan dengan Divine Emperor City sekarang, ia tampak lebih kecil lagi. Immortal Gu House ukuran besar nomor 1 dalam sejarah, Divine Emperor City, bagaikan awan giok raksasa yang seolah menutupi langit dan bumi saat menghalangi rute pelarian Demon Immortal Qijue dan Calamity Look Altar. Dan di belakang, Qin Dingling memimpin para dewa abadi pengadilan surgawi. Di antara beberapa rumah dewa abadi, Dewan Penghakiman Iblis berada di depan, mengambil posisi sebagai garda terdepan. Saat pertempuran sengit dimulai, kota Kaisar Ilahi tiba-tiba mengeluarkan suara manusia yang keras. Setelah itu, cahaya hijau yang dalam menggelembung dan membentuk pusaran air yang besar. Pusaran air itu meniupkan angin hijau yang berputar-putar yang menutupi Qijue Dewa Abadi Iblis. Ekspresi Demon Immortal Qijue berubah drastis, dia hanya bisa mengeluarkan silen yang rusak. Namun silen juga tidak mampu menghalangi gerakan ini, dan pada saat berikutnya, Demon Immortal Qijue diserap ke dalam Divine Emperor City. Divine Emperor City menekan Demon Immortal Qijue. Di dalam Calamity Look Altar, Bing Sai Chuan dan yang lainnya merasa ngeri. Bahkan jika Demon Immortal Qijue hanya memiliki silen yang rusak, dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat.
Mereka tidak menyangka tidak akan ada gangguan di Divine Emperor City setelah dia diserap. Kekuatan Divine Emperor City mengguncang pikiran para dewa Longevity Heaven. Tidak heran Qin Dingling menghadapi mereka dengan tegas dan memiliki ambisi yang besar juga. Ini darurat. Bing Sai Chuan berseru ketakutan dan mengaktifkan metode terkuat Calamity Look Altar tanpa ragu-ragu lagi. Cahaya keemasan melesat keluar dari Calamity Look Altar dan menutupi sekelilingnya. Cahaya tersebut membentuk jalur yang rusak. Jalur tersebut memanjang jauh, melewati lapisan permukaan tanpa merusak satu batu pun. Surga panjang umur, kemana kau mencoba pergi? Qin Dingling menyadari bahwa saat ini adalah saat yang krusial, ia dengan tegas menyerang dan mengganggu altar keberuntungan bencana. Ia mengolah jalur keberuntungan dan menentang Dewa Matahari Raksasa abadi sepanjang hidupnya, dan sebagai selir abadi Matahari Raksasa sebelumnya, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang altar keberuntungan bencana. Metode altar keberuntungan bencana diganggu oleh Qin Dingling, jalur emas itu langsung bergetar, tidak dapat mempertahankan stabilitas. Pada saat ini, cahaya hijau pekat di sekitar kota Kaisar Ilahi membentuk pusaran air lainnya. Apakah kita juga akan ditangkap oleh pengadilan surgawi? Hati Hei Loulan mencelos saat ia merasakan situasi yang semakin memburuk. Pada saat yang krusial ini, Grandmaster 5 Elemen ragu-ragu sejenak sebelum maju, biarkan aku menahan mereka, kalian semua harus pergi. Tidak, anak kecil, kau mengolah jalur formasi yang akan sangat berguna di masa depan. Aku, kakek Mao, paling cocok untuk ini. Mao Liqiu mendorong Grandmaster 5 Elemen ke samping. Kakek Mao, Grandmaster 5 Elemen tercengang. Status Mao Liqiu di surga panjang umur jauh lebih tinggi daripada dirinya. Dia mengira mengorbankan dirinya sendiri adalah pengaturan yang paling masuk akal dalam situasi ini, tetapi tidak menyangka Mao Liqiu akan menghentikannya. Dalam situasi ini, pengadilan surgawi tidak akan pernah bersikap lunak terhadap mereka. Mao Liqiu mungkin akan kehilangan nyawanya jika pergi. Bing Sai Chuan menatap Mao Liqiu dalam-dalam. Mao Liqiu, bagaimanapun, berkata dengan santai, Bing Sai Chuan, aku akan menyerahkan surga panjang umur kepadamu. Jangan mempermalukan kakek Mao, kamu harus melarikan diri. Jangan mengecewakan Tuan, kalau tidak, aku akan menghantuimu meskipun aku berubah menjadi hantu. Bing Sai Chuan menggertakkan giginya, omong kosong sekali. Bahkan jika kau mati, pastikan kau mati dengan cara yang paling cemerlang. Dia telah bertarung bersama Mao Liqiu berkali-kali sebelumnya dan memiliki persahabatan yang erat meskipun mereka cukup kasar satu sama lain. Itulah cara orang-orang dataran utara ini, mereka hanya tahu untuk mengekspresikan diri mereka dengan bahasa yang kasar. Mao Liqiu tertawa terbahak-bahak, kalau begitu kau dapat yakin, aku paling ahli dalam hal ini. Bing Sai Chuan dengan cepat membuka rumah gua abadi dan segera menutupnya. Pada saat itu, Mao Liqiu telah menyerbu keluar. Ayo lawan aku, anak-anak kecil dari pengadilan surgawi. Mao Liqiu menyerbu ke depan dengan berani. Dalam sekejap, Dewan Penghakiman Iblis terlempar oleh Mao Liqiu. Mao Liqiu bertarung dengan gila-gilaan dan segera berlumuran darah dengan banyak patah tulang. Namun, tawanya menjadi lebih bergema dan auranya terus meningkat. Kota Kaisar Ilahi mengaktifkan angin hijau yang berputar-putar menuju altar keberuntungan bencana lagi. Mao Liqiu mendecakkan lidahnya saat terbang ke depan dan menghalangi angin hijau yang berputar-putar dengan tubuhnya. Pada saat berikutnya, seperti Demon Immortal Qijue, ia terkunci oleh angin hijau dan diserap ke dalam cahaya hijau yang dalam. Menggunakan waktu yang krusial ini, Calamity Look Altar berubah menjadi gumpalan cahaya yang lolos melalui jalur emas. Istana Kacang Ilahi, dunia lukisan. Ledakan, ledakan. Dalam selang waktu yang singkat, dua ledakan besar bergema di seluruh dunia lukisan. Apa yang terjadi? Peri Bisia dan yang lainnya terkejut dan bingung. Mereka berkultivasi dengan segala upaya mereka di dalam dunia lukisan dan sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar kota Kaisar Ilahi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Fang Dichang. Shen Sang menghampiri Fang Dichang dengan ekspresi gembira. Fang Dichang meringkuk di sudut gang, dia kotor dan berantakan dan pakaiannya compang camping. Ada tongkat bambu di sampingnya dan mangkuk pecah di depannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Shen Sang dan memohon, Tuan, tolong beri aku sesuatu untuk dimakan, aku sudah tidak makan selama 3 hari 3 malam sekarang. Secara diam-diam, dia mengirimkan suaranya, Saudara Shen, apa yang terjadi? Shen Sang mengirimkan jawabannya,
saya tidak yakin dengan detailnya. Namun, dua lukisan besar telah ditambahkan di tepi dunia lukisan. Arus Qi berkumpul dalam satu lukisan dengan angin menderu sepanjang waktu. Lukisan lainnya misterius dengan raungan binatang yang bergema berulang-ulang. Mata Fang Dicang bersinar dengan cahaya terang, dia merasakan ketertarikan yang mendalam. Dia ditipu oleh keinginan Genesis Lotus, dan keinginannya harus melarikan diri secara diam-diam. Dengan bantuan Shen Sang, situasinya menunjukkan perbaikan. Fang Dicang tidak tahu apa yang terjadi di luar dunia lukisan. Namun situasi ini muncul pertama kali di dunia lukisan. Mungkin mereka bisa menyelidiki rahasia terdalam dunia lukisan melalui ini. Beberapa hari kemudian, di suatu bagian perbatasan selatan, kabut di lembah menghilang dan dua orang berjalan keluar, yang satu berwajah tampan dengan tanduk naga di kepalanya dan pupil mata naga yang mengesankan. Dia adalah Gu Immortal jalur perbudakan tingkat 8 Wusuai. Yang lainnya mengenakan pakaian putih, berambut hitam, pupil mata yang dalam dan berkulit putih. Dia adalah Gu Yue Fang Yuan. Lebih dari 3.000 tanda dao jalur surga telah disempurnakan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wusuai bertanya. Haruskah kita bertemu dengan Lu Wei Yin terlebih dahulu? Fang Yuan, bagaimanapun, menatap telapak tangannya dengan ekspresi yang rumit, ada sedikit kehilangan, beberapa rasa ingin tahu, dan beberapa kegembiraan di wajahnya. Bibirnya melengkung menjadi senyum menawan saat dia memberikan jawaban yang tidak relevan. 3.000 tanda dao jalur surga ini benar-benar menakjubkan. 3 macan tutul kuning menyerbu keluar dari semak-semak lebat yang menyerupai hutan besar. Ada 2 macan tutul betina dan 1 jantan, mereka menggeram pada Ye Fan, sambil menunjukkan taring tajam mereka yang masih memiliki beberapa daging berdarah yang menggantung di sana. Ye Fan dikepung, hatinya sedikit bergetar, kemampuan penyembunyian ketiga macan tutul ini begitu kuat, aku hanya merasakannya saat mereka bergerak. Mengenai kekuatan tempur mereka, aku akan tahu setelah melawan mereka. Memikirkan hal ini, Ye Fan segera melemparkan beberapa cacing Gu. Ledakan, asap putih meledak dan menyebar, 3 prajurit gagah berani muncul di sekitar Ye Fan. Cacing Gu jalur manusia, prajurit pengembara Gu. Maju, dengan perintah Ye Fan, ketiga prajurit pengembara itu segera berpisah untuk menghadapi masing-masing satu macan tutul. Manusia dan binatang bertarung, setelah sekitar 10 ronde, 2 prajurit pengembara menang sementara 1 kalah. Ye Fan menganggukkan kepalanya sedikit sambil menilai dalam hati, prajurit pengembara Gu adalah peringkat 3 dan ahli dalam melawan musuh saat bergerak. Ketiga macan tutul ini juga sangat lincah dan memiliki kekuatan tempur sekitar peringkat 3. Sejak konvensi jalur pemurnian, Ye Fan telah berkultivasi di dalam dunia lukisan. Dia tidak hanya memiliki pahlawan Gu peringkat 5 dan prajurit pengembara Gu peringkat 3, dia juga memiliki jurus pembunuh yang sesuai serta metode kultivasi yang relevan, jadi kemajuannya sangat bagus. Meski begitu, dia sedikit mengernyit saat ini. Aku baru saja memasuki pinggiran luar dunia lukisan binatang buas yang menggeram ini dan sudah ada musuh dengan kekuatan peringkat 3, sepertinya level lukisan ini agak tinggi. Aku ingin tahu kemajuan apa yang dibuat Hong Yi di sana. Sudah waktunya, aku harus kembali dan bergabung dengannya. Ye Fan hanya datang untuk menyelidiki beberapa informasi. Dia bertanggung jawab atas dunia lukisan binatang buas yang menggeram sementara Hong Yi pergi untuk memeriksa dunia lukisan Qi yang melolong. Ye Fan berbalik dan bertemu Hong Yi di sepanjang jalan. Keduanya seperti pahlawan yang saling mengagumi dan telah menjadi saudara angkat. Saat berkultivasi di dunia seni lukis, keduanya saling mengandalkan dan bersaing, perasaan persaudaraan semakin dalam. Setelah mengetahui situasi di pihak lain, kedua saudara itu berjalan sambil merenungkannya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat. Mengapa dua lukisan muncul tiba-tiba? Mungkinkah dunia seni lukis dapat terus berkembang? Metode Genesis Lotus Immortal Venerable memang tak terduga. Kita tidak dapat sepenuhnya menjelajahi dua dunia baru ini hanya dengan kita berdua. Hal terbaik adalah meminjam kekuatan para penghuni dunia seni lukis. Ya, itu masuk akal. Dua lukisan baru yang ditambahkan membawa dampak besar bagi dunia seni lukis. Dunia seni lukis memiliki ruang yang terbatas, sedangkan dua lukisan baru ini memiliki ruang yang luas yang menarik perhatian semua orang di kota, sehingga menimbulkan gelombang besar eksplorasi yang gila-gilaan. Ye Fan dan Hong Yi berbaur dengan kerumunan dan kembali tanpa diketahui ke kota.
Namun keduanya tidak menyadari bahwa saat mereka muncul di gerbang kota, mereka diperhatikan oleh beberapa orang. Shen Sang sedang duduk di lantai 2 kedai teh dekat gerbang kota dan sedang memperhatikan Ye Fan dan Hong Yi, sambil berbicara dengan Fang Dichang melalui transmisi suara. Lihatlah mereka berdua, mereka telah membuat banyak kemajuan lagi. Tubuh mereka memancarkan ki manusia yang padat, luar biasa, mereka pasti akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan. Saudara Fang Dichang, jika Anda kembali ke tubuh utama Anda suatu hari nanti, Anda dapat menanyakan tentang mereka berdua. Anda mungkin dapat memanfaatkan mereka dengan baik. Fang Dichang sedang duduk di dekat pintu masuk jalan dengan penampilan seperti pengemis. Dia menjawab secara diam-diam, tidak banyak perbedaan antara makhluk abadi dan manusia biasa di dunia lukisan. Mereka telah berkultivasi selama berhari-hari di sini dan seperti ikan di air, kekuatan mereka dapat dikatakan berada di level teratas di sini. Penjelajahan mereka kali ini cukup singkat, jika aku harus menyimpulkan perjalanan mereka mungkin hanya menjelajahi pinggiran kedua lukisan itu. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kedua dunia lukisan ini sangat luas, bahkan Ye Fan dan Hong Yi tidak ingin memasuki bagian dalamnya dengan gegabah. Shen Sang terkekeh, seperti yang diharapkan dari saudara Fang, mantan makhluk abadi kebijaksanaan dari klan Fang, Anda dapat melihat situasi keseluruhan hanya dari beberapa petunjuk. Ye Fan dan Hong Yi ingin meminjam kekuatan eksternal, sebaiknya kita simpan energi kita untuk saat ini. Lihat, 10 anak dari jalan manusia ada di sini. Faktanya, bahkan tanpa pengingat Shen Sang, sudah ada keributan di seberang jalan. Dengan Xiao Qixing di depan, Peribi Xia, Sun Yuanhua, Sun Yao, Ying Shengji, Chen Dajiang, dan yang lainnya muncul bersama, segera menyebabkan keributan. Orang-orang yang lewat melirik mereka dan memuji ke-10 orang ini. Tatapan Fang Dichang sedikit terkonsentrasi, kelompok Xiao Qixing adalah kelompok yang disebut Shen Sang sebagai 10 anak jalan manusia. Shen Sang telah menjelaskan hal ini, mengatakan bahwa ke-10 orang ini memiliki ki manusia yang melimpah. Meskipun lebih rendah dari Hong Yi dan Ye Fan, itu jauh melebihi orang-orang biasa dan mereka akan memiliki kemegahan unik mereka sendiri di masa depan. Ini wajar saja. Ke-10 orang ini dipilih dari 10 sekte kuno besar di benua tengah, mereka adalah benih Gu Immortal yang dibudidayakan oleh pengadilan surgawi. Mereka adalah orang-orang yang secara khusus didukung untuk mengembangkan Gu Immortal jalur manusia. Bahkan seekor babi yang memperoleh dukungan penuh dari pengadilan surgawi dan 10 sekte kuno besar benua tengah akan memiliki prestasi besar di masa depan. 10 anak jalur manusia menunjukkan kecemerlangan mereka selama ekspedisi melawan Fang Dichang. Bakat mereka semakin dipamerkan selama periode waktu ini dan kemajuan mereka sangat mencengangkan. Mereka telah menjadi orang-orang terkenal di dunia seni lukis dan diakui oleh para petinggi kota, hampir semua tugas penting dipercayakan kepada mereka. Dunia seni lukis saat ini sedang gempar dengan penambahan 2 lukisan besar. 10 anak jalur manusia menerima perintah untuk menjadi kekuatan utama dalam menjelajahinya. Selain pelaku utama, kehendak Genesis Lotus, ke-10 orang ini adalah orang-orang yang memaksaku untuk melarikan diri dengan kehendakku, jiwaku hancur. Jangan biarkan aku mendapatkan kesempatan apapun, jika tidak, aku tidak keberatan. Mengurangi jumlah kalian, Fang Dichang mendengus dingin. Meskipun hanya tersisa kehendak darinya, kekuatannya telah pulih banyak. Ini semua berkat jalur manusia yang misterius dan mistis. Ketika Fang Dichang berkultivasi dalam diam, ia memperoleh pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang jalan manusia. Karakteristik yang paling mencolok dari jalan manusia adalah memiliki cacing Gu yang berubah menjadi manusia. Misalnya, Gu cendekiawan Hong Yi dapat berubah menjadi seorang cendekiawan. Gu pahlawan Ye Fan dapat berubah menjadi seorang pahlawan. Setelah berubah menjadi manusia, cacing Gu cendekiawan dan pahlawan ini akan memiliki kebijaksanaan orang biasa. Watak, pikiran, dan cara mereka melakukan sesuatu akan menjadi berbeda tergantung pada jenisnya juga. Yang terpenting adalah, ketika cacing Gu ini berubah menjadi manusia, mereka dapat menggunakan cacing Gu lainnya. Selain itu, kemahiran mereka dalam menggunakannya berasal dari pembudidaya Gu. Ini adalah hal yang mengerikan. Mengubah cacing Gu menjadi manusia dan memberi mereka sekelompok cacing Gu dapat langsung menghasilkan pembudidaya Gu. Cacing Gu tingkat fana yang berubah menjadi manusia dan dapat menggunakan cacing Gu lainnya pada dasarnya dianggap sebagai Master Gu.
Gu abadi yang berubah menjadi manusia dianggap sebagai gu abadi. Fang Dichang tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan gu janin abadi yang berdaulat dari tubuh utamanya. Efek dan kemampuan gu janin abadi yang berdaulat secara alami tidak berada pada level yang sama dengan cacing gu jalur manusia ini, tetapi mereka memiliki banyak kesamaan. Orang-orang mengerumuni 10 anak jalur manusia dan bergerak keluar dari gerbang kota. Ini adalah skala eksplorasi terbesar. Setelah diam-diam melihat pemandangan ini, Fang Dichang kembali ke gang sepi dan diam-diam melambaikan tangannya, orang-orang. Segera, beberapa pengemis bergegas ke arahnya dari sudut masing-masing dan menyambutnya dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Pemimpin sekte, instruksi apa yang Anda miliki untuk kami? Kirim beberapa saudara untuk mengikuti kerumunan. Mereka hanya perlu menyelidiki informasi. Fang Dichang memberi instruksi. Meskipun dirinya saat ini terbentuk dari gu pengemis, dia sudah menjadi pengemis 5 tas peringkat 5-1. Ini belum semuanya, dia meminjam bantuan Sensang untuk membeli gu pengemis dalam jumlah besar, dan menggunakan token sekte gu untuk membentuk jurus pembunuh, mendirikan sekte pengemis ini. Saat ini, sebagian besar pengemis di seluruh kota sudah di bawah komandonya. Jurus pembunuh abadi, air terjun pedang pikiran segudang. Gemuruh. Dengan suara keras, air terjun besar muncul. Air terjun perak itu megah dan luas, jatuh dari langit ke sebuah bukit. Setiap tetes air di air terjun ini adalah pikiran, ia tampak seperti pedang. Dalam beberapa tarikan napas waktu, bukit itu diratakan. Fang Yuan menghentikan jurus pembunuh itu. Bukit itu benar-benar hilang dan sebuah kolam dangkal muncul di tempatnya. Air yang berdeguk terbuat dari pikiran pedang yang mengalir. Memang, kekuatan jurus pamungkas telah meningkat beberapa kali lipat dan aktivasinya bahkan lebih lancar. Fang Yuan dengan cermat mengamati efek dari tanda Dao jalur surga. Setelah menyelesaikan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yuan tidak terburu-buru untuk menemui Lu Weiyin dan malah mencari tempat untuk beristirahat dan mengatur ulang. Alasan dia menggunakan air terjun pedang pikiran yang tak terhitung jumlahnya adalah karena ini bukan jurus pamungkas biasa. Sebagian besar jurus pamungkas didasarkan pada satu jalur dan cacing gu dari jalur lain hanya dapat menjadi pelengkap meskipun mereka dicampur. Misalnya, Ki Cahaya mendalam 5 batasan jalur aturan dan ujung tombak waktu jalur. Waktu, dan ada beberapa jurus pamungkas yang luar biasa. Itu adalah jurus pamungkas yang menggunakan 2 atau lebih jalur terutama. Misalnya, air terjun pedang pikiran yang tak terhitung jumlahnya ini yang terbentuk dari kombinasi jalur kebijaksanaan dan jalur pedang. Fang Yuan memiliki banyak jurus pamungkas seperti itu, naga yang tak terhitung jumlahnya, Yama, tangan hantu pencuri besar, naga pedang hantu yang tak terhitung jumlahnya, mutiara aliran giok, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, Myriad Dragon merupakan jurus pembunuh gabungan yang dibentuk dari jalur perbudakan dan jalur transformasi. Great Thief Ghost Hand dibentuk dari jalur jiwa dan jalur pencurian, Jade Flower dibentuk dari jalur pemurnian dan jalur ruang. Myriad Ghost Sword Dragon bahkan lebih kompleks, dibentuk dari penggabungan transformasi Ancient Sword Dragon, Myriad Self, Yama Child, Emperor Yama, dan Familiar Face. Setiap penggunaan Myriad Ghost Sword Dragon menghabiskan 4000 Soul Path Dao Mark dari tubuh Fang Yuan. Jurus pembunuh gabungan ini jauh lebih kuat daripada jurus pembunuh berbasis jalur tunggal. Musuh harus mempertimbangkan 2 atau lebih jalur untuk memikirkan tindakan balasan, jadi mereka juga jauh lebih sulit untuk dilawan. Jurus pembunuh gabungan ini biasanya digunakan oleh para dewa Gu yang mengolah banyak jalur. Misalnya, Qin Bai Sheng mengolah jalur jiwa dan jalur logam. Ia memiliki jurus pembunuh yang disebut Burning Soul Supreme Gold yang merupakan jurus pembunuh gabungan yang terbentuk dari jalur jiwa dan jalur logam. Setiap dewa Gu yang mengolah 2 jalur memiliki jurus pembunuh seperti itu. Raja sejati hantu petir dari pengadilan surgawi memilikinya karena ia mengolah jalur petir dan jalur jiwa. Adipati Long secara alami juga memilikinya. Karena tanda Dao yang saling bertentangan, dewa Gu yang berhasil mengolah banyak jalur sangat langka. Jadi jurus pembunuh gabungan juga sangat langka di dunia Dewa Gu. Fang Yuan mampu mengolah banyak jalur karena tubuh abadi yang berdaulat, jadi ia mengumpulkan banyak jurus pembunuh gabungan. Namun demikian, jurus pembunuh gabungan ini hampir tidak dapat digunakan di level atas. Ini karena meskipun tubuh abadi berdaulat Fang Yuan tidak memiliki tanda Dao yang saling bertentangan,
jurus pembunuh gabungan itu sendiri akan memiliki gesekan internal yang besar karena tanda dao mereka sendiri yang saling bertentangan, yang mengakibatkan pemborosan kekuatan. Namun tanda dao jalur surga telah sangat memperbaiki situasi ini. Fang Yuan dapat merasakan hal ini dengan jelas dan bahkan memverifikasi tebakannya. Saat ini, ketika dia menggunakan jurus pamungkas seperti air terjun pedang pikiran yang tak terhitung jumlahnya, karena gesekan internal yang berkurang, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Menurut deduksiku, jika aku menggunakan naga pedang hantu yang tak terhitung jumlahnya sekarang, konsumsi 4.000 tanda dao jalur jiwa sebelumnya akan berkurang banyak. Karena gesekan internal yang berkurang, aku tidak perlu mengeluarkan begitu banyak tanda dao jalur jiwa untuk menyeimbangkan kekuatan berbagai jalur. Lebih dari 3.000 tanda dao jalur surga masih belum dapat menghilangkan gesekan internal semacam ini sepenuhnya, tetapi bagaimana jika jumlahnya meningkat lebih jauh? Di masa depan, dapatkah aku menggunakan bantuan tanda dao jalur surga untuk membuat jurus pamungkas yang mengandung setiap jalur? Pada titik ini, selain pengecualian dari metode unik tertentu, Fang Yuan tidak lagi tertarik pada jurus pamungkas jalur tunggal. Dia telah menemukan dunia baru dan luas di depannya. 1. Sekte pengemis dalam novel Jinyong menggunakan latar di mana setiap anggota membawa setidaknya satu tas seperti kantong dan jumlah tas yang dibawanya menunjukkan peringkatnya di sekte tersebut.